Setelah diperiksa sebagai tersangka, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tiba-tiba jatuh sakit. Diperiksa sebagai tersangka, tiba-tiba jatuh sakit. Dan beda cerita kalau saat mencaci maki begitu frontal, begitu fit, dan begitu luar biasa. Apalagi ketika menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Memang rekan-rekan, jejak digital dari Roy ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, nanti akan kita bongkar habis. Kemudian yang tak kalah menggelitik dan menjengkelkannya adalah ketika kelompok Roy CS ini menuding dan mempertanyakanlah keabsahan ijazah Pak Jokowi yang akhirnya jatuh menuding karena ketika hadir dari keterangan UGM yang mengkonfirmasi keaslian dan keabsahan ijazah tersebut, mereka tetap teriak-teriak palsu, mereka tetap mencaci maki Pak Jokowi, bahkan sudah ke dalam fase mengobrak-abrik ranah pribadi Pak Jokowi, rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan, ini ada salah satu pengakuan menarik dari Tifa. Katanya Roy ini depresi. Waduh, gimana nih? Kok bisa begini ya rekan-rekan? Apakah itu beneran atau justru ini adalah drama untuk menghindari tuntutan balik dari Bapak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo? Ayo deh kita kaji bersama-sama. Itu yang saya bantah bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak mau ditahan oleh Polda Metro nih pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Calon DPD RI yang juga istri Menpora Roy Suryo dilaporkan ke Bawaslu karena diduga telah melakukan pelanggaran. Isma Rindayani mengganti foto diri yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dalam pendalaman kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketiga saksi yang hadir ialah Rustam Effendi, Damai Hariludis, dan Kurnia Triroyani. Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu pagi, para saksi langsung melaksanakan proses pemeriksaan. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rahmat Imran, di depan. Siapapun yang melakukan perbuatan diduga perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan kriminal, itu harus dipenjara. Lalu kaitannya ke Pak Jokowi untuk diadili apa? Dia kan presiden, Pak. Masa orang melakukan, misalnya ambil contoh, apa Anda masuk di akal orang korupsi itu tidak ada kaitannya dengan atas, Pak? Nggak mungkin seorang menteri melakukan kejahatan tanpa ada kaitannya dengan atas. Buat apa Anda dipilih menjadi presiden? Anda tidak bisa mengawal anak buah, tidak bisa menentukan negara ini. Karena itu contohnya. Dan Jokowi saya katakan, kalau diadili belum tentu orang bersalah, Pak. Memangnya orang diadili itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Nantilah pengadilannya akan menentukan orang ini benar, ini salah, dan lain sebagainya. Tapi kan CCRP sudah mengatakan di dunia itu Jokowi masuk bagian dari itu, Pak. CCRP. Iya, jadi itu ya. Inilah ya, profesor tapi juga nggak ngerti hukum, nggak ngerti tentang birokrasi. Pak, apakah semua itu harus ditanggung oleh presiden? Ketika presiden mempunyai pembantu-pembantunya secara teknis bertanggung jawab di atas kementerian, kemudian melakukan kesalahan, melangkahi dengan sumpah jabatan dia, haruskah presiden disalahkan? Pertanyaan saya begitu. Pertanyaan saya yang kedua, ya, kalau Anda saksi ahli pada saat itu ada COVID, ya, kan kita ada undang-undang masalah itu tentang COVID itu, tidak boleh ada berkumpul, ya kan? Apakah juga Pak Jokowi yang bersalah untuk itu? Kan ada jajarannya juga yang bertugas untuk itu. Dia tidak akan menyentuh aspek hukum. Coba kita lihat. Apakah dia menyentuh aspek hukum? Tidak. Dan Anda katakan adili Jokowi. Siapa yang mengadili Jokowi? Apa salahnya Jokowi? Dan Anda yang mengatasnamakan rakyat siapa yang Anda atasnamakan? Pertanyaan saya kan simpel untuk itu. Ya kan? Karena Anda ini seorang profesor, Bos. Ya. Saya ingin Anda tahu juga bagaimana sih kriteria birokrasi. Ya, jadi gini. Ini luar biasa. Ya. Karena perkataan Anda itu tidak mencerminkan sebagai Anda seorang akademis. Pintar tapi bodoh. Apa hubungannya Donald Trump di sana? Apa relevansinya kedaulatan negara Republik Indonesia? Itu yang saya katakan, ini langkah-langkah orang sok pintar tapi bodoh.
Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela kebenaran gitu loh. Saya mau mengedukasi masyarakat supaya berpikir jernih. Bisa memilah mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau ini saya yakinkan bahwa ada tendensi dan muatan-muatan tertentu. Ya. Karena sudah tidak murni pidana lagi. Ada ikutan di belakangnya tuh. Ya. Karena sampai terjadi. Silakan masyarakat melek, buka matanya, siapa sebenarnya aktor intelektual itu. Gitu kira-kira ya. Pak Jokowi ngomong kok tadi masalah itu, ya sudah nanti buktikan aja di pengadilan. Kan saya bilang, udah sekarang gak usah banyak ngomong lagi. Pak Jokowi sudah diperiksa, sudah dilengkapi 45 pertanyaan, ijazah sudah diserahkan, baik SMA maupun S1. Lo mau ngomong apa lagi? Mau cari apa lagi? Ya nanti saja di pengadilan. Berarti kan Pak Jokowi mengharapkan proses ini lanjut sesuai dengan etika prosedur hukum. Nanti akan masuk ke JPU, masuk ke pengadilannya nanti. Kalau kau memang tidak yakin, tidak percaya, buktikan saksi-saksimu. Yang menguatkan saksimu, buktikan. Ajang pembuktian sana. Data, fakta, saksi, dan bukti-bukti yang lain. Nanti hakim akan menilai sejauh mana pokok permasalahan ini layak, benar, atau tidak. Nanti aja. Jadi kalau kita memang taat hukum, kalau orang yang jernih, punya ilmu, sudahlah, ini kan sudah berjalan. Pak Jokowi sudah menyerahkan kepada para penegak hukum. Permintaanmu sudah itu, tapi jangan kau minta lagi, tunjukkan depan matamu. Kamu tidak punya hak untuk melihat-lihat itu. Nanti besok-besok saya tanya, Bapak sudah nikah belum? Sudah. Supaya saya percaya Bapak sudah nikah, tunjukkan surat nikahmu kepada saya, biar saya percaya. Marah nggak? Kan marah. Kenapa? Karena saya tidak punya hak, tidak punya kewenangan. Saya minta itu sama. Apa hak kewenangan mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi? Legal standingmu apa? Buat berpikir jernih lah, jangan terlalu cetek loh. Ya, berilmu tapi tidak bisa berpikir ilmu. Terus deklarasi cuap-cuap justru menjerumuskan diri sendiri. Ya, ngomong saya lihat dengan wakil rektor, saya terima skripsinya. Loh, izin siapa kau minta itu? Berarti tidak sepengetahuan si pemiliknya. Berarti mencuri data orang lain, kena pidana. Jangan kira kau jerumuskan dirimu itu. Gitu loh. Itu kira-kira media ya. Supaya syah dan meyakinkan, segera kau rubah warga negaramu jadi Amerika, jangan Indonesia. Lapor kau ke sana kau. Presiden Trump. Sudah kirim surat Presiden Trump kan. Nanti kirim ke Vatikan. Kirim ke Arab Saudi. Nanti saya minta supaya dikirim ke Ukraina. Ikut dia di sana menyerahkan ke Ukraina bisa kena bom gitu loh kan. Ya kan aneh-aneh aja. Apa hubungannya Donald Trump di sana? Apa relevansinya kedaulatan negara Republik Indonesia? Itu yang saya katakan, ini langkah-langkah orang sok pintar tapi bodoh. Menjatuhkan harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Berarti seolah-olah bahwa bangsa Indonesia sudah nggak benar semua. Saya lapor aja ke Presiden Trump, emang siapa itu Presiden Donald Trump dengan Indonesia? Supaya syah dan meyakinkan, segera kau rubah warga negaramu jadi Amerika, jangan Indonesia. Lapor kau ke sana kau. Saya akhirnya, cangkem nggak bisa menang gitu. Ya apa sih? Kok repot dengan manusia kayak gini nih? Kok masih berpikir sempit terus loh? Besok-besok apalagi yang dicari lagi nanti? Nah, ini manusia-manusia kalau rakyat cerdas pasti udah bisa menilai. Ini manusia-manusia bener-bener nggak bertanggung jawab pada negaranya, merusak negaranya. Ngapain lapornya ke Amnesty, lapornya ke Amerika? Lah terus kalau sudah lapor ke Amerika, terus Amerika mau buat apa? Bisa menghukum Jokowi di sini? Kan ngarang-ngarang aja tuh. Justru merusak investasi yang akan digalang oleh beliau Pak Prabowo, terhambat bisa saja. Oh ternyata Indonesia bermasalah. Oh, mantan presidennya dikuyok-kuyok kok. Nah, berarti kalian ini turut menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia. Gara-gara kebencian pribadi kelompok, tapi membuat bangsa Indonesia terpecah dan investasi yang masuk juga hancur. Bukan turut kalian mensejahterakan Indonesia, tapi menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira rekan-rekan media ya. Jokowi lovers ya. Dari dulu kesepakatan kita adalah kita ikut arah telunjuk Pak Jokowi. Sampai hari ini
arah telunjuk Pak Jokowi adalah dukung para Prabowo Gibran 2 periode. Jelas itu. Karena itu jangan lagi ada interpretasi yang suka-suka dari kalian. Kalau Anda ya menginterpretasikan yang lain, misalnya enggak, kami ingin Gibran nyapres, ya. Kalau Anda ingin mengatakan itu, declare dari sekarang, sampaikan ke depan umum sehingga saya bisa mengatakan Anda bukan pendukung Jokowi. Anda hanya memecah belah Jokowi lover untuk kepentingan sesaat yang nggak jelas. Sama juga Anda mengadu domba antara Mas Gibran dengan ayahnya Pak Jokowi, antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Itu sikap yang keliru. Saya tegaskan, ya, jangan kita ya memandang seolah-olah Pak Prabowo itu nggak komit. Sejauh ini Pak Prabowo sangat komit. Pak Prabowo sangat paham bahwa kemenangan 58% yang diraih oleh Pak Prabowo bersama wapresnya Gibran itu benar-benar adalah karena dukungan Pak Jokowi dan seluruh relawan dan militansinya. Sangat diakui kok oleh Pak Prabowo. Bahwa ada ya relawan-relawan Prabowo nih yang muncul sekarang, yang mengklaim dirinya bahwa kemenangan Prabowo adalah karena Gerindra, karena perjuangan Gerindra, karena sosok Prabowo. Iya, orang mengklaim, biarkan saja. Toh nggak ada larangan, nggak ada pelanggaran undang-undang kalau orang mengklaim seperti itu. Pak Prabowo juga kemarin ngakuin kok, saya ikut 5 kali pemilihan. 4 saya kalah karena saya didukung Pak Jokowi. Ketika saya maju yang terakhir kalinya 2024 dan didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo menang. Apalagi yang Anda perdebatkan, hai relawan Prabowo. Jangan mengaku-ngaku seperti itu. Boleh bangga, saya relawan Prabowo. Titik. Tidak ada urusan dengan Jokowi dan Gibran. Itu Anda keliru. Ya. Sama aja Anda ya membuat ya perpecahan lagi di antara sesama pendukung. Jika itu Anda lakukan dan Anda keras di situ, ya, orang-orang PDIP, orang-orang Anies Baswedan tepuk tangan, wah kita dapat teman ini yang siap memecah belah persatuan 58%. Kita jangan terjebak di sana. Kita jangan terjebak di sana. Politik itu memang pilihan kita, tapi menggunakan hati, ya, dirasionalisasikan dengan otak, ya, dan dilihat pada realita yang ada. Jelas Pak Prabowo mengakuin, saya yang minta, saya menang karena dukungan Pak Jokowi. Apalagi ada yang perlu diperdebatkan? Nggak ada. Bapak Prabowo ya siap mengusung lagi bersama Mas Gibran, itu doang yang belum disampaikan. Tetapi dari bahasa-bahasa tubuh Pak Prabowo, dari pidato-pidato Pak Prabowo di banyak tempat, rasanya itu sudah cukup menggambarkan bahwa jangan pernah lagi diganggu-ganggu bahwa Mas Gibran, Mas Wapres akan dimasukkan. Nggak ada berhenti-berhenti tengah jalan, nggak ada. Itu kata Pak Prabowo. Clear. Dan kepada teman-teman Jokowi lovers dimanapun Anda berada, ya, gunakan energi Anda semua yang begitu hebat, tinggi, Spartan yang ada di garisnya Pak Jokowi. Jangan kemudian mencoba memilih sikap sendiri dengan Anda mengatakan, enggak, kami hanya ingin Gibran nyapres. Selagi belum ada perintah itu dari Pak Jokowi, Gibran nyapres di 2029, Anda jangan coba-coba ya mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pak Jokowi. Bukan, Anda bukan pendukung Pak Jokowi. Anda justru pemecah belah. Karena itu waspadalah ya teman-teman Jokowi lover semuanya. Jangan kita ikut terhasut untuk belah bambu lagi di internal militansi Pak Jokowi. Internal yang ada di militansi Jokowi lover ini semuanya dukung Prabowo Gibran.
2 periode. Belum ada perintah Gibran 2029 nyapres, belum. Tetapi 2034 Gibran nyapres insya Allah. Pasti. 2029 Gibran masih harus mendampingi Presiden Prabowo untuk periode keduanya. Semoga kita tidak salah langkah, semoga kita tidak salah membaca keadaan, dan semoga kita tidak mengedepankan egosentris diri sendiri, egosentris kepentingan kelompok-kelompok kecil Anda sendiri. Tidak bagus. Masyarakat lewat forum saya ini ya diingatkan, khususnya masyarakat 58% ya, bukan masyarakat semuanya, masyarakat 58% yang mungkin sekarang sudah melonjak menjadi 60% atau 65%, ya pasti bisa mengidentifikasi manakala ada ya militansi Jokowi lovers ini ya yang tidak bersedia ya ikut arah Pak Jokowi, dukung Gibran Prabowo Gibran 2 periode, berarti dia bukan pendukung Pak Jokowi. Dia adalah duri dalam daging di dalam garis perjuangan Pak Jokowi. Clear itu. Semoga masyarakat paham ya, dan kita siap-siap ya untuk terus mengawal sampai 2029 Prabowo Gibran maksimal kerjanya, program-program utama dapat berjalan dengan baik, MBG berjalan baik, Koperasi Merah Putih juga berjalan baik, rumah rakyat berjalan baik, ekonomi kita bertumbuh sesuai dengan target Menteri Keuangan yang baru, Koboi Lapangan Banteng. Ya, yakin 2026 kita akan mencapai 6%, 2027 mencapai 7%, dan 2028 mencapai pertumbuhan 8%. Artinya apa? Ketika capaian-capaian itu bisa dilakukan oleh Prabowo Gibran, maka otomatis Prabowo Gibran 2 periode ya yang didukung oleh kaum 58% yang sudah berjumlah naik menjadi 65% ya akan mulus berjalan untuk periode keduanya. Dan baik rekan-rekan, seperti yang Anda lihat bahwasanya Roy Suryo ini bukan pertama kali berbuat gaduh dan ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ternyata tempo hari saja Roy ini menjadi tersangka atas kasus meme Stupa Borobudur, yang tentunya ini harus menjadikan referensi dari kita semua bahwasanya yang menuding ya dan frontal memfitnah Pak Jokowi itu ternyata ex-residivis, ex-napi yang asli, no KW-KW rekan-rekan. Tetapi kenapa kok pada saat ini beliau ini sangat-sangat luar biasa dalam memfitnah Pak Jokowi, seolah dirinya paling benar, seolah merasa paling hebat, seolah merasa paling pintar, padahal aslinya bodoh. Rekan-rekan, sangat-sangat di luar akal sehat kita. Ini ijazah sudah terbukti asli, dokumen sudah terbukti asli, tetapi kenapa kok tetap diperdebatkan, kok tetap menjadi sebuah narasi yang dipertontonkan ke publik? Artinya kita ini tidak usah memperdebatkan keabsahan ijazah Pak Jokowi karena sudah dikonfirmasi oleh pihak kampus yang bersangkutan atau dalam hal ini UGM. Kita pada saat ini harus bersama-sama mengawal tuntutan balik dari Pak Jokowi yang secara tegas Pak Jokowi ini menolak mediasi damai, menolak mencabut tuntutan. Artinya Pak Jokowi serius memenjarakan pasukan-pasukan penuding ijazah palsu tersebut. Apakah ini tindakan yang sangat kejam dari Pak Jokowi? Tentu tidak rekan-rekan. Ini adalah bentuk konsekuensi hukum kepada mereka dari fitnahan-fitnahan mereka yang sudah terlanjur disebar, yang sudah terlanjur diperdebatkan, dan sudah membuat huru-hara serta membuat logika publik benar-benar diacak-acak. Bayangkan ketika sebenarnya kasus ijazah ini sudah selesai, Bambang Tri sudah dipenjara pada saat itu, kembali digaungkan oleh Bapak Roy CS ini dengan embel-embel penelitian, dengan embel-embel pakar, dengan embel-embel dokter dan ahli digital forensik. Mereka datang ke publik, mereka hadir ke dalam tontonan kita
bersuara seolah mereka paling benar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi harus mereka yang memvalidasi keasliannya. Padahal rekan-rekan, ijazah ini tidak berdiri sendiri. Ijazah ini adalah dikeluarkan oleh UGM, dalam hal ini Pak Jokowi, dan berulang kali UGM mengkonfirmasi keabsahan ijazah Pak Jokowi. Bahkan UGM ini menjadikan Pak Jokowi semacam role model karena beliau ini sangat membanggakan bagi kampus. Rekan-rekan bayangkan seorang yang menjadi presiden 2 periode, yang dimana sebelumnya alumni UGM ini tidak ada yang menjadi presiden, hanya Pak Jokowi saja rekan-rekan. Tetapi kok bisa-bisanya sesama alumni UGM malah memfitnah ijazahnya palsu. Rekan-rekan bayangkan ketika ada acara ulang tahun, reuni ini dan itu, Pak Jokowi terus menjadi sorotan. Tetapi Pak Panji ini ya begitu-begitu saja rekan-rekan, tidak di ini karena memang sudah sangat geram. UGM juga beberapa kali mengkonfirmasi keaslian ijazah Pak Jokowi, tetapi entah motifnya apa, entah dalangnya siapa yang pada saat ini akan terbongkar habis dari masifnya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang napasnya kalau kata Pak Jokowi sangat-sangat panjang, dan tentu saja ini ada yang membackupnya rekan-rekan.